mengajar ada namanya silabus, ada namanya silabus, ada yang namanya kota, ada komis. Tapi kita pakai dengan silabus saja. Nah, silabus itu kalau dalam muka ada namanya SKU. Jadi perintahannya seperti itu. Jadi dalam SKU itu adalah standar umumnya. Standar umum yang mana harus dibentuk yang dipakai anak seperti ini adalah anak kita. Jadi dalam anak-anak kita bekerja siapa itu ada tiga SKU-nya, yaitu siapa mula, batu, kata untuk penjagaan kamu pakai telah dan mereka namanya ada antara sama ada dua. Nanti laksana itu untuk teman-teman yang dari pilihan. Ada beberapa yang memang mengelompokkan laksana itu masuk dalam yang jadi laksana itu jembatan antara muda sama muda pertama itu. Nah, kita kembali ke SKU tadi. Yang namanya SKU itu adalah SKU di kurikulumnya SKU dan tingkatan tersebut. Sedangkan SKK itu kemampuan anak berdasarkan bakat dan minat. Dalam SKK nanti ada beberapa tipe, ada yang berkaitan dengan spiritual, ada yang dengan penampilan, ada yang sosial dan lain sebagainya. Contohnya ada sholat, adzan, kemudian membaca, menabung, mengatur rumah, memasak, menjahit dan sebagainya itu SKK. Sedangkan SPG itu adalah puncak penghargaan kepada anak yang sudah menempuh SKU dan SKK yang memenuhi syarat sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Jadi SPG itu tingkatan tertinggi dari tiap-tiap siaga, tiap-tiap namanya kendaraan ataupun jadi SPG atau tambah berbeda itu ada di tingginya pertama, kedua. Oke, wajib untuk SKU-nya. Karena itu adalah standar, bisa dikatakan standar minimum untuk kemampuan anak untuk SKU. Sedangkan SKK itu sesuai bakat minatnya masing-masing, tapi sesuai bakat kemampuan masing-masing. Tetapi dalam fakta perjalanan, biasanya hal ketika ini kan ada tandanya. Ketika ada tanda-tanda tersebut, biasanya ataupun tadi itu biasanya akan lebih mengajar untuk pertama ya SKK. Oleh sebab pengalaman itu. Sedangkan untuk penegak di pundak, sedangkan untuk SKK itu dia pun ada tiga macam. Ada purwa, najis, utama. Yang purwa itu enggak, untuk yang dia itu otak, sedangkan yang utama dia semua. Itu sangat penting dan juga kesadaran ini. Kita bicara secara umum untuk tabungan bukan dasar, tapi dasar usia itu 7 sampai 10 tahun, 12 sampai 15, kalau 16 sampai 20, sedangkan untuk pandemi itu baru sampai 25. Sehingga makanya untuk ada juga usaha ada minimal. Kegiatan KFBKFM tanpa usia sehingga kalau ada anak-anak yang masih SMA yang pada yang tidak itu ini secara jadi untuk siaga sampai 10 tahun. Tapi dalam perjalanannya nanti biasanya di sekolah dia entah di mana zaman tunggalan untuk apa namanya itu kita kan hanya di usia 14-15 juga ya. Untuk yang di bawah usia 20 tahun 18 jika anak yang pertama mengikuti ujian tidak memiliki rentang umur yang sesuai dengan persyaratan tersebut, bagaimana solusinya? Apakah usianya cukup atau ujian? Kalau usianya lebih mungkin tidak terlalu masalah ya. Kalau usianya lebih bermakna lebih sedikit ya. Tapi kalau usianya kurang, jika memang
anak itu mampu dan itu bisa dan baik. Itu biasanya dengan catatan memang di situ ada pikiran-pikiran yang memang harus kita pertimbangkan juga. Banyak pertimbangan. Tapi ketika memang anaknya sudah bisa dari usia tadi usia usianya masih sedikit, tapi secara kemampuan dia sudah rata-rata tapi dengan pertimbangan fisiknya juga mendukung, terus kemampuan juga mendukung atau pembinaan dalam dari penggaraan dan kami dari pembina memfasilitasi untuk SKP itu dan SKP ini kita sesuaikan dengan apa namanya keringanan. Artinya gini, kalau misalkan dia berangkat dari tempat selalu dari SKU ya boleh, dan menyelesaikan SKU itu bisa kami jadi ada 1 sampai 2 bulan ya 12 bulan. Jadi hari pertama itu bisa dia menyelesaikan nomor 1 sampai 4 dulu, ataupun tidak dulu 1, 2, 3, 7, 8 atau 1, 2, 9, 10, 12. Dan itu kami berikan waktunya itu fleksibel, bisa selama sekolah. Jadi tidak, yang perlu kita uruskan juga bahwa ujian SKU atau SKK itu tidak harus pada waktu. Jadi bisa dilaksanakan pulang sekolah. Kita pulang sekolah, kita ada waktu sebentar, anaknya punya waktu sebentar kita ujian ini. Nah, itu kita berikan atas kesempatan dalam 5, 10 hingga 15 menit atau sampai setengah jam. Tapi biasanya di sini mungkin ada listnya 2-3 anak, dan rasa dari anak nanti dari anak itu kalau kita dan juga bisa menyediakan satu waktu biasanya dari ratusan pramuka itu bisa sediakan beberapa kursi dari ada dari senior yang atau pembina yang memang dia untuk menguji anak-anak yang memang belum waktu wisata. Yang harapannya ketika nanti ada pengukuran harga tidak terlalu banyak anak yang mendengar seperti itu. Untuk di sini boleh kan kalau sekarang sesuai dengan ketertarikan anak. Ya. Kalau misalkan kan anaknya nggak cuma satu ya, kan ada angka-angka itu banyak sekali. Misalnya ada beberapa anak yang kayak ogah-ogahan mencari ketertarikan dia, akhirnya peran guru di situ itulah pentingnya sebuah tanda. Jadi tanda bed di situ. Itu salah satunya adalah ketika ada satu anak yang memiliki tanda yang berbeda. Biasanya anak-anak yang lain ini juga cenderung ingin untuk punya satu. Jadi ada jadi pelantikan terus sebenarnya. Termasuk ada pelantikan kenaikan jenjang dari kalau dari siapa dari apa namanya pelonggaran dari tamu rakyat perak itu sebenarnya kita ada pelantikannya. Kemudian pengukuhan penggunaan bed kata itu sudah ada tapi dalam beberapa kriteria semuanya bisa dilakukan. Karena kita hanya mungkin kali beberapa anak. Itu sebenarnya satu anak punya misalkan nabung dia memenuhi syarat dan cuma ada 3 bahwa dia sama mama. Jadi setiap tingkatan harusnya ada tingkatan. Dia punya tua dan jadi dia punya madya apa madya dan buka langsung. Jadi namanya itu sebuah tanda yang ada orang seperti yang lain.